Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sangat senang menyapa dalam Sapaan Gembala GKI 5. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, berkati dalam permenungan firman Tuhan saat ini, hingga kami semua boleh Tuhan pakai untuk menjadi berkat dalam hidup kami, melalui berkat Tuhan yang Tuhan telah curahkan. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Matius 25 ayat 16 sampai 18. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kalau kita punya uang 2.000, ini mahal nggak ya? Mungkin kita berpikir ini nggak mahal. 2.000 apalah artinya ya zaman sekarang buat tukang parkir aja. Kalau kita punya uang 20.000, mungkin kita pikir ya lumayan deh. Apalagi kalau punya uang 100.000. Wah, kita ngerasa ada harganya nih, menyenangkan dan cukup mahal. Apalagi kalau misalnya uang kita karena zaman sekarang kan udah mulai e-money. Terus kita bekerja. Lalu kita punya uang 500.000, 1 juta, 10 juta, 500 juta. Mungkin semakin besar kita ngerasa, ih makin mahal sekali. Apalagi kalau itu adalah dikasih. Nah, kadangkala kita melihat uang itu dalam hal jumlah nilainya. Tapi tahukah kita kalau dibalik itu sebetulnya uang itu sangat mahal. Kenapa? Karena uang itu bukan hanya persoalan upah hasil kerja. Tetapi uang itu adalah anugerah Tuhan. Uang itu bukan hanya hasil atau kelihatan lahiriah kita, tapi uang itu adalah pemeliharaan Tuhan. Uang itu sangat mahal. Kenapa? Semahal Tuhan mencurahkan berkat bagi kita. Semahal Tuhan percaya sama kita. Jadi uang itu adalah satu bagian dari pemeliharaan Tuhan yang dimana akhirnya kita memiliki banyak akses untuk bisa menikmati hidup. Kita bisa makan, kita harus punya uang bukan untuk beli. Kita mau sekolahin anak, kita punya uang. Kita mau beli obat, kita juga perlu uang. Kita parkir mobil, kita perlu uang. Bahkan kita mau minum pun kita perlu uang. Jadi dengan demikian betapa luar biasanya di balik uang itu ada harga yang mahal. Harga pemeliharaan Tuhan bagi kita. Harga berkat Tuhan. Harga dari anugerah dan karya Tuhan. Hal ini Tuhan berikan, percayakan kepada kita sebagai bagian dari bukti pemeliharaan Tuhan. Wah, begitu luar biasa baik dan luar biasa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi juga di balik uang itu ada harga yang mahal. Harga yang mahal yaitu harga pemeliharaan. Harga di mana kita juga ikut serta untuk diajak memelihara kehidupan. Uang bukan hanya diberkati bagi diri kita sendiri, tetapi di balik itu juga ada kepercayaan Tuhan dan panggilan Tuhan untuk memberkati kehidupan, memelihara kehidupan. Uang bisa kita pakai untuk menikmati dan membuat kita senang, tetapi juga bisa untuk kehidupan keluarga kita, bisa juga untuk kehidupan gereja, memelihara kehidupan, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Seperti talenta tadi, semua diberikan kepada orang dengan lebih dari cukup. Tetapi siapa yang menyukakan hati Tuhan, bukan mereka yang senang dan geria atau gembira sukacita menerima, tetapi mereka yang bersukacita juga memberi. Mereka yang bersukacita mengelolanya, mereka yang bersukacita mengembangkannya. Untuk apa? Untuk kehidupan. Ingat, di balik uang kita, seberapapun, seperser pun uang itu, di baliknya adalah cinta Tuhan. Di baliknya ada harga yang mahal. Harga berkat Tuhan, harga kepercayaan Tuhan, harga pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu, mari tetap bersuka cita. Seperser pun, berapapun uang yang kita punya, di balik itu ada anugerah Tuhan. Bersyukurlah dan teruslah semangat,
Karena ketika kita mengelolanya untuk serta memelihara kehidupan, maka berkat Tuhan akan lebih dari cukup. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan melalui pendapatan, uang yang kami miliki. Ampuni kami kalau seringkali kami mengabaikan akan makna Tuhan yang begitu berarti dan mahal, seumpama dan menjadi berkat dalam hidup kami melalui uang kami. Kami seringkali mengecilkan berkat Tuhan, pendapatan kami sering kesal dengan pendapatan yang tidak berkecukupan Tuhan. Tapi Tuhan ubahkan kami untuk melihat berkat Tuhan, agar di balik pendapatan kami, uang kami yang kami miliki, kami melihat berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Sehingga kami boleh lebih lagi semangat, berhati-hati menggunakan dengan bijaksana uang yang kami miliki, dan juga dalam kehidupan keseharian kami menjadi berkat yang hidup. Tuhan Yesus yang sangat baik, Kau juga memberkati kehidupan jemaat-Mu Tuhan, GKI Delima dengan kesatuan hati, dengan berkat Tuhan juga, dan juga setiap orang dengan anugerah dan kesehatan keharmonisan dalam rumah tangga. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang berulang tahun, ya Bapak berkati juga Pak Suwandi, Ibu Sumi Hartini, Bapak Makmur Hutasoid, Ibu Liweli, Ibu Sri Rejeki, Saudara Yosua Wirawan, Kau berkati dengan penyertaan hikmat dari Tuhan dan anugerah Tuhan. Berkati mereka yang sedang sakit Tuhan, berkati juga mereka yang menjadi oma dan opa, dan secara khusus Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati untuk kondisi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan